Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitria Zerni akan menjelaskan salah satu tokoh dari teori kali ini, yaitu neoklasik Keynes dan pasca Keynes. Tokohnya yaitu Alvin Harvey Hansen, 1887 sampai 1975. Sebelum kita membahas pemikiran dari beliau, lebih baik kita mengetahui biografi beliau terlebih dahulu. Alvin Hansen lahir di Viborg, South Dakota pada tanggal 23 Agustus 1887 dan meninggal pada tanggal 6 Juni 1975 di Alexandria, Virginia. Alvin Hansen merupakan seorang ekonom Amerika yang terkenal karena pembelaannya yang kuat dan berpengaruh terhadap teori-teori John Maynard Keynes. Beliau juga menempuh pendidikan di Youngstown College dan di University of Wisconsin, di mana ia belajar di bawah ekonom Richard T. Ely dan John R. Cummins. Beliau juga mengajar di Brown University pada tahun 1916 sampai 1919 dan kemudian di University of Minnesota pada tahun 1919 sampai 1937. Lalu, pada tahun terakhir, ia mengajar di University of Minnesota. Ia diangkat sebagai profesor ekonomi politik di tahun pertama di Universitas Harvard. Alvin Harvey Hansen banyak menulis karya ilmiah. Di antara karya-karyanya ada 3 buku yang terkenal. Yang pertama, Fiscal Policy and Business Cycle pada tahun 1941, yang kedua Business Cycle and National Income pada tahun 1951, dan yang terakhir yaitu A Guide to Keynes pada tahun 1953. Pada buku pertama dan kedua, lebih banyak ditujukan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi ini terjadi karena adanya gerak naik turun dalam faktor-faktor yang menjadi determinan pendapatan nasional. Sedangkan buku yang ketiga yaitu A Guide to Keynes. Di dalam bukunya, Hansen menyusun pemikiran-pemikiran Keynes dalam suatu kerangka analisis yang lebih sistematis dalam bukunya. Alvin Harvey Hansen memiliki teori ekonomi yang menonjol yaitu model ISLM. Dapat kita lihat kurva di samping merupakan model ISLM yang dimana kurva IS memiliki kemiringan negatif karena investasi I menurun dengan meningkatnya tingkat bunga I kecil, yang dengannya pasar barang hanya dapat berada dalam equilibrium dengan pendapatan nasional yang lebih rendah. Kurva IS atau equilibrium pasar barang memiliki persamaan yaitu C kali Y tambah I kali I kecil tambah G sama dengan Y, di mana C konsumsi pribadi, Y pendapatan nasional, I berinvestasi atau investasi, I kecil suku bunga, sedangkan G konsumsi negara. Dan kurva LM. Kurva LM ini memiliki kemiringan positif karena permintaan uang L meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan nasional Y.
Namun, dengan meningkatnya permintaan uang, pasar uang hanya dapat berada dalam equilibrium pada tingkat bunga yang lebih tinggi, I kecil. Kurva LM atau equilibrium pasar uang memiliki persamaan, yaitu L dalam kurung Y I tutup kurung sama dengan M per P, di mana L merupakan permintaan uang, Y pendapatan nasional, I suku bunga, M jumlah uang yang beredar, dan P merupakan tingkat harga. MP ini merupakan pasokan uang real. Stagnasi. Pada tahun 1930-an, Hansen berpendapat bahwa stagnasi sekuler telah terjadi di Amerika dan tidak akan tumbuh pesat lagi. Itu karena semua bahan pertumbuhan telah dimainkan, termasuk inovasi teknologi dan pertumbuhan populasi. Satu-satunya solusi yaitu pengeluaran defisit skala besar yang konstan oleh pemerintah federal. Stagnasi sekuler ini hanyalah nama lain dari keseimbangan setengah pengangguran Keynes. Namun, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mulai tahun 1940 melemahkan prediksi Hansen dan model stagnasinya dilupakan. Siklus ekonomi. Berikut gambar siklus ekonomi menurut Alvin Hansen. Salah satu sumbangan terpenting bagi teori ekonomi menurut Alvin Hansen adalah siklus ekonomi. Dalam bukunya Siklus Bisnis dan Pendapatan Nasional, ia mendefinisikan siklus sebagai fluktuasi dalam, yaitu lapangan kerja, output, dan harga. Siklus ini dibagi dalam dua fase. Yang pertama ekspansi atau expansion yang merupakan yang membentang dari palung ke puncak. Dapat dilihat dari gambar siklus ini yang saya tunjuk ini merupakan fase ekspansi. Sedangkan fase kontraksi atau contraction membentang dari puncak ke palung. Ini merupakan fase expansion merupakan fase kontraksi atau contraction. Sekian dari presentasi yang dapat saya baca atau bahas. Apabila ada salah atau ada materi yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.